got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Hai, kita bertemu lagi di channel YouTube aku. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan dan kehujahan hadis, yaitu ada 4: dalil Al-Quran, dalil hadis, ijma, dan argumentasi rasional. Ada juga fungsi-fungsi al-hadis, yaitu ada 4. Yang pertama, bayan al-takrir, bayan al-tafsir, bayan al-tasyrih, bayan al-nas. Oke, sekarang kita membahas dalil Al-Quran, yaitu yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dari ayat Al-Quran tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah mutlak. Bagaimana ketaatan kepada Allah, begitu pula hanya dengan ancaman atau peringatan bagi yang diinginkan. Oke, selanjutnya dalil hadis Rasulullah, yang artinya dari Malik bahwa telah sampai kepadanya berita bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya tinggalkan 2 perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya, yakni kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi, yaitu hadis. Hadis riwayat Malik bin Anas. Hadis di atas, hadis tersebut tegas menyatakan bahwa Al-Quran dan sunnah Nabi itu merupakan pedoman hidup yang dapat menuntun manusia menjalani kehidupan yang lurus dan benar, bukan jalan yang salah dan sesat. Keduanya merupakan peninggalan Rasulullah yang diperuntukkan bagi umat Islam agar mempedomaninya. Selanjutnya, ijma. Umat Islam itu telah sepakat menjadikan hadis itu sebagai salah satu dasar hukum. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Banyak contoh yang bisa menjelaskan betapa para sahabat sangat mengagumi Rasulullah dan melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Di antaranya yaitu Abu Bakar pernah berkata, aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang dilakukan Rasulullah, maka pasti aku melakukannya. Selanjutnya, argumentasi rasional. Jadi kehujahan hadis itu dapat diketahui melalui argumentasi rasional dan teologis sekaligus. Beriman kepada Rasulullah itu merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keimanan ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran agar manusia itu beriman dan mentaati Nabi. Menurut Muhammad Ajaz Al-Khatib, itu bila seseorang mengaku beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensinya itu menerima segala sesuatu yang datang darinya yang berkaitan dengan urusan agamanya, karena Allah telah memilihnya untuk menyampaikan syariat kepada umat manusia. Allah juga memerintahkan untuk beriman dan mentaati Nabi. Kerasulan Nabi Muhammad itu telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Nah, ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu membawa misi untuk menegakkan amanat dari Allah. Dari aspek akidah, Allah bahkan menjadikan kerasulan ini sebagai salah satu dari prinsip keimanan. Dengan demikian, investasi dan pengakuan dan keimanan itu mengharuskan semua umat mentaati dan mengamalkan segala peraturan atau perundang-undangan serta inisiatif baik yang beliau ciptakan atas bimbingan wahyu maupun hasil ijtihad sendiri. Oke, selanjutnya fungsi-fungsi hadis. Hadis menduduki fungsi, yakni menjadi penjelas yang menjadi isi kandungan Al-Quran. Ada yang sesuai dengan firman, yaitu yang berbunyi, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia.
Oke, selanjutnya kita ke bayan al-takrir, yaitu disebut juga dengan bayan al-takyid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini itu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran yang terdapat di surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu ini sampai siku-siku, dan sapulah tanganmu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, arti dari ayat itu yaitu atas takrir oleh hadis yang dikeluarkan dari hadis Al-Bukhari dari Abu Hurairah yang memiliki arti tidak diterima sholat seorang yang berhadas sampai ia berwudu. Lanjut bayan al-tafsir, yaitu penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Memerinci ayat mujmal. Ayat yang mujmal itu artinya berarti ayat yang ringkas atau singkat yang perlu dijelaskan. Hal ini karena belum jelas makna yang dimaksudkannya. Sebagai contoh, ayat tentang perintah Allah untuk mengerjakan sholat. Ayat tersebut masih bersifat global, memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Contoh perinciannya yaitu seperti hadis yang artinya, sholatlah seperti kamu melihat aku sholat, yang diriwayatkan hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, lanjut. Membatasi ayat mutlak, yaitu membatasi ayat-ayat yang mutlak dengan sifat, keadaan, atau syariat-syariat tertentu. Contohnya yaitu seperti artinya tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian senilai atau 1/4 dinar atau lebih, yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut membatasi ayat Al-Quran yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Oke, bayan al-tashri. Bayan al-tashri itu penjelasan hadis yang berupa mewujudkan atau mengadakan, menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan yang syara tidak dapat nasnya dalam Al-Quran. Ada contoh hadis Nabi yang berbunyi, seorang perempuan itu tidak boleh dipoligami bersama bibinya dari pihak ibu atau ayahnya, yang diriwayatkan hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Al-Quran itu tidak menjelaskan tentang keharaman mengawini seorang wanita bersamaan dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Memang dalam Al-Quran itu dijelaskan beberapa kerabat atau keluarga kalau dilarang dikawini, seperti ibu kandung, saudara, anak, dan sebagainya. Tetapi tidak ada larangan mempoligami seorang perempuan bersama dengan bibinya. Dalam hal ini hadis menetapkan hukum tersendiri sebagaimana sudah dijelaskan. Yang terakhir, bayan al-nas, yaitu hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satu contohnya yaitu yang disabdakan Rasulullah, yang artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris, yaitu hadis riwayat Ahmad dan Imam hadis yang 4 kecuali